Selamat pagi dan kita jumpa lagi dalam video saya pada kali ini, di mana hari ini saya akan kongsikan kepada korang berkaitan dengan oil cooler. Okey, di depan kamu sekarang ni ada sebuah kereta Pro 2 Beza, di mana dia datang dengan masalah dia punya minyak gearbox dan coolant tu sudah bercampur. Jadi apakah penyebab dia punya minyak gearbox dan juga coolant tu bercampur adalah dia punya oil cooler sudah bocor. Okey, dia punya kedudukan oil cooler tu ada di belakang sini, ngam dekat gearbox ni lah, bagian belakang. Ini adalah oil cooler yang bulat ni. Di sini dia ada 4 hose. 1 2 3 4, ada 4 hose, di mana 2 hose untuk laluan minyak dan 2 hose untuk laluan air. Jadi ini adalah kepada korang yang belum tahu rupa oil cooler tu, ini adalah rupa oil cooler tu lah, dia bulat. Jadi di sini kalau kamu nampak dia punya air radiator ni kan, dia punya coolant tu dia sudah warna lain sudah. Dia macam warna pink-pink macam begitulah. Sebab ATF oil tu dengan coolant sudah bercampur. Jadi kepada korang pengguna-pengguna kereta Pro 2 Beza, Pro 2 Axia, apa lagi? Pro 2 Myvi yang terbaru punya tu, kalau kamu orang sudah terlalu lama, sudah bertahun-tahun pakai kereta tu, kamu kena ganti dia punya oil cooler ni lah, untuk mengelakkan masalah ni berlaku pada kereta kamu orang. Kalau mileage kereta korang sudah hampir 100,000 km, seeloknya kamu kena gantilah dia punya oil cooler ni. Sebab di sini saya banyak nampak case oil cooler ni bocor, belum sampai mileage, belum sampai 100,000 km sudah oil cooler dia bocor. Jadi untuk mengelakkan masalah ni terjadi, seeloknya kita kena ganti sebelum 100,000 km itulah. 80,000 km pun saya rasa okey sudahlah untuk ganti oil cooler ni. Sebab di sini kalau oil cooler ni bocor, kita lambat nampak dia punya masalah ni. Kita pakai kereta tu kan dalam berbulan-bulan sudah. Sebagai contoh lah, kita pakai kereta tu, kita tidak nampak dia punya masalah ni, sehingga menyebabkan kerosakan pada bahagian dalaman gearbox tu. Dan untuk repair gearbox jenis automatic transmission ni memang sangat-sangat mahal lah. Jadi di sini kamu kena sentiasa cek lah kamu punya air radiator ataupun minyak gearbox dan juga part-part yang lain itulah. Syukurlah untuk kereta Pro 2 Beza ni, masa awal pagi itu dia ada cek dia punya air radiator lah, tapi dia nampak air radiator dia tu sudah jadi macam lain sudah warna dia. Jadi dia ada call dengan saya dan saya suruh dia jangan bawa kereta tu lagi. Saya suruh dia kasih towing terus lah dari rumah dia pergi di bengkel. Jadi untuk masalah Pro 2 Beza ni, memandangkan owner kereta cakap last dia bawa kereta ni, dia punya kereta ni penukaran gear dia masih okey, masih belum ada apa-apa masalah. Temperature engine pun tidak naik panas, tidak overheat. Dan untuk masalah kereta ni, kita akan flushing dia punya sistem air, sistem coolant, dan termasuk dia punya minyak gearbox tu lah, kita akan flushing dia punya gearbox tu sampai betul-betul minyak ATF tu jadi warna asal dia, warna merah. Jadi yang pertama di sini kita settle dulu sistem air ni, sistem coolant, kita flushing dulu. Sekarang ni adalah sedang buat proses flushing lah. Kita buka dia punya thermostat housing tu, thermostat pun kita kena keluarkan, baru kita masukkan hose pada bagian radiator. Dan kita akan biarkan air itu mengalir lah, sebuah keluar minyak-minyak ATF tu yang sudah bercampur dengan coolant ni, sampai betul-betul sudah bersih air yang keluar. Baru kita boleh buat di step yang seterusnya lah, untuk flushing dia punya minyak gearbox. Tapi sekarang ni kita selesaikan sistem air ni, kita mau keluarkan semua dia punya kotoran-kotoran pada bagian dalaman engine tu dan juga radiator. Jadi sekarang kita sedang buat proses flushing lah. Kalau mau lagi bagus, kita masukkan dulu air tu, sambung hose pada bagian radiator, biarkan air tu mengalir sampai dia keluar. Kita sambil tu kita tiup pakai angin. Kita tiup pakai angin pada bagian laluan atas radiator ni, supaya air-air tu dekat dalam tu dia terkeluar habis. Proses ni kita akan buat secara berulang-ulang lah, sampai betul-betul air yang keluar tu sudah betul-betul bersih daripada minyak gearbox dan juga coolant yang bercampur tu. Kalau air jernih sudah keluar, baru kita boleh pergi di step seterusnya lah, untuk flushing dia punya minyak gearbox. Oke geng, jadi setelah beberapa kali kita buat flushing sistem air untuk Pro 2 Beza ni, jadi di sini kamu boleh nampak lah air yang keluar pun sudah betul-betul bersih sudah. Sekarang kita akan buat pemasangan semula lah dia punya thermostat ni. Tapi kalau kamu nampak dia punya thermostat ni kan, dia punya getak tengah ni dia sudah kembang oleh minyak tu, minyak ATF. Jadi untuk thermostat yang lama ni kita akan ganti dengan yang baru lah. Oke, ini dia punya thermostat yang baru lah, kita pakai original Daihatsu punya. Oke, kalau kamu nampak yang baru ni dia punya getak tengah tu dia masih dalam keadaan yang cantik lah, bagus. Oil cooler yang baru pun sudah ada. Jadi kepada korang, kalau kamu mau ganti kamu punya oil cooler tu, pastikan kamu ambil oil cooler yang original Pro 2 punya.
Jadi kepada korang yang belum tahu rupa bentuk oil cooler, ini adalah rupa bentuk oil cooler itulah. Untuk produk Axia, produk Beza, dia sama sajalah. Oke, sekarang adalah proses pemasangan oil cooler yang baru. Jadi di sini oil cooler yang baru pun sudah masuk, tinggal pasang. Ada 2 skru lah di sini, size 12 mm. Satu skru di sebelah sini, yang satu tunjuk nih, dan satu skru lagi di sebelah dalam sana. Dia tidak nampak lah, ada 2 skru lah size 12 mm. Dan ada 4 hose yang perlu kita pasang semula lah. Ini adalah cara-cara buka dan pasang oil cooler. Mungkin saya tidak dapat tunjukkan secara detail, tapi saya boleh tunjukkan secara ringkas lah untuk buka dan pasang oil cooler nih. Oil cooler untuk buka ada 2 skru size 12 mm dan ada 4 hose yang kita kena buka dan kena sambungkan semula lah. Masukkan 2 skru size 12 mm nih, selepas itu baru kita ikat dengan kuat kedua-dua skru oil cooler nih. Seterusnya di sini kita kena sambungkan semula hose untuk oil cooler nih, ada 4. Dan setiap oil cooler ni dia kena pada kedudukan yang sepatutnya lah, di tempat asal dia. Jangan terbalik lah. Dan selepas sudah selesai masukkan hose, kita kena klampkan ke semua dia punya clamp tuh. Pastikan kita clamp dengan kemas lah untuk mengelakkan leaking minyak dan juga leaking air pada bagian oil cooler ni. Selesai pemasangan oil cooler, jadi di sini selepas ni kita akan buat step seterusnya, kita kena buang minyak gearbox. Dan di sini di depan kamu sekarang nih dia punya minyak gearbox sedang dibuang. Kita kena buang dulu. Dia punya filter tuh kita jangan ganti dulu. Sebab kita akan buat proses flushing lah. Oke, untuk info kamu orang, untuk buat flushing kereta ini saya buat secara manual saja. Sebab saya tidak ada mesin flushing untuk gearbox nih. Jadi caranya di sini kita kena buang dulu dia punya minyak gearbox nih, macam yang kamu nampak sekarang nih. Kalau sudah habis buang, kita tutup semula dia punya drain plug tuh. Baru kita isi dia punya minyak ATF sampai di level yang sepatutnya lah. Kita boleh tengok pada bagian penyukat minyak tuh. Kalau sudah isi minyak, kita kena running kereta nih, hidupkan kereta nih. Dan kereta mesti dalam keadaan yang tergantung lah dia punya tayar tuh. Sebab masa kita running tuh, kita akan main-mainkan dia punya gear tuh. Pergi D, pergi R, pergi L. Kita kasih jalan dia punya tayar depan tuh. Kita kasih berpusing dia punya minyak. Jadi kalau sudah dalam beberapa menit begitu agak-agak sudah lama dia running, kita buang semula dia punya minyak gearbox tuh lah. Dan proses ni kita akan buat secara berulang lah, sampai betul-betul minyak yang keluar nanti tuh dia jadi sudah warna merah lah, merah ATF asal tuh. Oh ya, sebelum tuh mau bagi tahu kepada korang, sebelum buat proses flushing, pastikan sistem coolant ataupun sistem air sudah kita kasih settle lah. Kita sudah buat flushing, radiator sudah servis, apalagi thermostat sudah ganti, coolant sudah masuk lah, dan seterusnya dia punya oil cooler pun sudah ganti dengan yang baru. Dan yang terakhir ni adalah kita buat proses flushing lah, dan kena buat secara berulang kali. Oke geng, jadi proses flushing untuk produk Beza ni pun sudah selesai. Cuma di sini saya tidak dapat tunjukkan kepada korang dia punya cara kerja tu lah, sebab saya buat kereta ni sendiri saja. Cuma di sini saya hanya dapat tunjukkan kepada korang dia punya minyak-minyak yang dibuang semasa buat proses flushing tu. Di sini kamu boleh nampak setiap tong ni adalah dia punya warna adalah berbeza-beza lah. Dia daripada flushing yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kamu boleh nampak dia punya perbezaan warna minyak tuh. Dan yang di sini ni adalah tong yang terakhir lah. Kamu boleh nampak dia punya minyak ni sudah jadi warna merah asal lah, warna ATF tuh. Jadi untuk buat proses flushing ni kita kena buat secara berulang kali lah. Dan untuk info kamu orang, minyak yang telah digunakan untuk buat proses flushing untuk produk Beza ni dalam 28 liter lah yang telah dipakai. Mudah dekat 30 begitulah, 30 liter. Jadi selepas buat proses flushing ni, sekarang kita akan ganti dia punya filter gearbox. Kita kena buka oil pan bawah ni, kita kena ganti dia punya filter gearbox. Dan baru kita akan masukkan minyak ATF yang kita akan gunakan. Oke, jadi ini adalah dia punya filter gearbox yang baru dan juga minyak gearbox. Jadi di sini kalau kamu nampak dia punya oil pan untuk gearbox ni saya sudah buka. Dia punya filter pun saya sudah cabut tadi. Jadi selepas ni tinggal buat pemasangan filter gearbox yang baru tuh. Dan selepas tu kita pasang semula dia punya oil pan lah. Tapi sebelum tu, sebelum pasang oil pan kita kena gam dia punya oil pan lah. Oke, ini adalah dia punya filter gearbox dan ini adalah yang lama tadi saya sudah cabut. Jadi dia punya oil pan pun sudah dibersihkan, termasuk dia punya magnet tuh. Magnet tuh ada satu di sana. Dia akan duduk pada bagian dalam oil pan itulah. Jadi di sini selepas ni kita akan gam dia punya oil pan ni dengan menggunakan gam jenis ni. Saya menggunakan gam jenis ni lah.
yaitu gam Renzo Seal, gamnya warna hitam. Filter gearbox pun sudah masuk, jadi filter tu dia akan duduk di bagian atas tu. Dan selepas tu baru oil pan boleh pasang lah. Oke, selesai sudah kita punya kerja-kerja untuk Pro 2 Beza ni. Jadi engine pun sudah hidup. Dan di sini sebelum tu saya mau bagi tahu sekali lagi, saya tidak dapat tunjukkan kepada korang lah dia punya kerja-kerja yang lain tu secara detail. Sebab kereta ni saya mau bikin secepatnya lah. Sebab owner kereta mau pakai cepat. Jadi saya hanya boleh tunjukkan secara ringkas lah masalah untuk Pro 2 Beza ni. Jadi di sini kamu boleh nampak dia punya air radiator. Saya coba tunjukkan. Oke, air radiator pun sudah bersih sudah. Sekarang sudah ada coolant yang baru warna hijau, sudah tidak seperti yang sebelum-sebelum ni. Warna dia macam pink-pink tuh kan. Jadi sekarang sudah bersih lah, kita sudah flushing semuanya. Dan lagi satu di sini saya mau tunjukkan kepada korang dia punya penyukat minyak untuk gearbox. Kita coba tengok minyak ETF-nya. Oke, kamu boleh nampak di sini dia punya minyak ETF pun sudah seperti asal warna merah. Oke, kamu boleh nampak lah dia punya minyak nih warna merah. Jadi untuk masalah kereta ini pun sudah selesai. Jadi video kita pada kali ini sampai di sini saja, dan semoga apa yang saya kongsikan dalam video hari ini untuk Pro 2 Beza ini dapat memberi sedikit pengetahuan kepada korang lah. Jadi kepada korang yang menggunakan kereta Pro 2 Axia, Pro 2 Beza, tidak kira engine 1.0 kah 1.3 untuk Pro 2 Beza tuh, kamu jangan lupa ganti kamu punya oil cooler tuh lah. Kalau seperti yang saya cakap di awal video tadi tuh, kamu kena ganti sebelum 100.000 km, 80.000 pun oke sudah untuk ganti oil cooler itu. Jadi kepada korang semoga video ini membantu dan kita jumpa lagi.